Patut diduga bahwa orang yang ditangkap ini, yang kepala dinas ini, karena dia dekat sama gubernur, layak kalau kemudian KPK memanggil gubernur. Kalau ada gubernur yang kemudian nggak tahu menahu proyek ratusan miliar, saya kira itu bohong banget kan. Bohong banget. Dan itu yang saya sebut bahwa andai Jokowi berkuasa di zaman Soeharto, mungkin lebih parah dari Soeharto. Ada bab, kalau tidak salah 75 tahun Indonesia maju, anak maju menantu maju. Oh iya, Itu. cakep. Selamat pagi yang indah. Kali ini kita di taman dulu menikmati taman yang cukup indah ini. Nggak seperti hutan kita yang udah dihabisin kayak di Raja Ampat itu ya. Kita hari ini di taman dulu ya. Ditemani burung-burung juga. Ditemani burung-burung, masih banyak burung, tupai. Ya. Pagi ini kawan-kawan terima kasih berkunjung di channel DSTV. Channel Walk the Talk, bukan walk kayak om kita yang sana itu. Pagi ini kita kedatangan lagi bintang tamu kita, narasumber kita, Bung Ubed. Ya, kerennya Bung Ubed aja. Beliau dosen di Universitas Jakarta, Negeri Jakarta ya, UNJ. Saya hampir lupa itu. Kita akan bicara tentang banyak hal. Tapi pertama-tama terima kasih dulu Kang Ubed. Sama-sama. Iya. Ini gimana? Enak nggak nikmatin? Saya kira suasana ini menyenangkan, membuat kita membayangkan bahwa Indonesia kalau bisa terus merawat lingkungan, ya, tidak ada praktek-praktek merusak lingkungan, saya kira kita akan mengalami hidup yang lebih sehat ya. Iya betul, dan ini yang saya bingung nih. Kita peduli hutan. Saya sendiri dari dulu aktivis lingkungan, kita peduli hutan. Tapi di dalam gerakan lingkungan itu ada dua mazhab. Satu mazhab ekopopulisme, satu lagi mazhab ekofasisme. Nah, ekopopulisme itu melihat bahwa alam dan lingkungan itu memang pertama-tama harus memperhitungkan manusianya. Nggak bisa kita hanya menyembah burung dan pohon lalu manusianya dipinggirkan kan gitu tuh. Tapi tidak bisa juga kita karena manusia maka semua lingkungan kita eksploitasi habis-habisan. Akhirnya kita menderita sendiri. Nah, yang saya tarik ke situ karena apa? Sekarang ada namanya Satgas PKH, penataan kawasan hutan kalau saya tidak salah. Nah, ini menyasar rakyat yang tanda kutip itu merambah atau berusaha di kawasan hutan. Nah, ini ada banyak problem di sini. Pertama, memang ada yang sejak awal itu kawasan hutan lalu masyarakat masuk. Ya, menurut saya jumlahnya nggak terlalu banyak dibanding perusahaannya. Tapi ada juga yang kemudian penetapan kawasan hutan itu semau-maunya Jakarta. Nah, jadi itu sudah lama lahan ulayat masyarakat, tanah adat gitu ya. Terus tiba-tiba Jakarta bikin masuk jadi kawasan hutan. Ya. Lalu ada juga yang dulu sudah dikasih swasta lalu ditinggalin masyarakat masuk, nah itu masuk kawasan hutan lagi. Nah sekarang banyak yang kemudian, ya walaupun kita apresiasi ya ada yang namanya Satgas PKH ini, tapi saya melihat ada ketidakadilan di sana. Ini bagaimana kalau menurut Bung Ubed? Saya lihat itu sebenarnya ada problem yang sifatnya paradigmatis juga. Saya lihat paradigma dari kekuasaan di penghujung akhir kekuasaan sebelumnya, kekuasaan Jokowi lah ya. Kemudian di awal ini perlu ada yang dirubah dalam cara pandang tentang alam, tentang lingkungan. Jadi secara paradigma itu mereka mesti menggeser. Tadi dua mazhab yang besar itu harus diperkuat menjadi pandangan yang tidak hanya didominasi oleh pandangan emansipatoris, tapi juga ekosipasi. Jadi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan negara pengambil keputusan itu mempertimbangkan kelestarian alam. Jadi kalau definisi ekosipasi itu bukan berarti kemudian alam segala isinya harimau, monyet dan itu dipanggil untuk rapat ya. Tetapi bagaimana kemudian cara berpikir kita bahwa setiap kali kita mau membuat keputusan menyangkut alam harus kita bayangkan bahwa alam ini untuk keselamatan umat manusia dari generasi ke generasi. Jadi pada titik itu menurut saya merubah cara berpikir paradigma berpikirnya, kemudian baru menurunkan kebijakan itu sehingga kebijakan tidak merugikan lingkungan dan berdampak besar pada masyarakat. Betul, dalam jangka panjang. Tetapi kan kemudian kita melihat begini, negara puluhan tahun ini begitu mudahnya memberikan izin pada korporasi untuk menguasai lahan
ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu hektar, ya, begitu mudahnya gitu. Tetapi rakyat negara gagal mendistribusikan lahan itu secara benar, sehingga pertambahan populasi kita itu diiringi juga kesempatan untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria itu sebagai sumber kehidupan. Ya, saya kira sepanjang itu memegang prinsip-prinsip keadilan, memegang prinsip kemudian terus melestarikan lingkungan, masih boleh kan untuk melakukan satu eksploitasi dalam makna yang positif. Tetapi yang sering kali terjadi kemudian negara membuka pintu terlalu lebar pada proses eksploitasi yang diberikan hak-hak khusus kepada orang-orang tertentu, yang sebenarnya kemudian mengakibatkan proses alamnya menjadi begitu rusak. Kasus Raja Ampat kan menjadi betul. Kita lihat kan Raja Ampat itu satu pulau kecil, yang sebenarnya melalui undang-undang dilarang tuh melakukan penambangan di pulau-pulau kecil gitu ya. Itu habis sedemikian rupa hanya untuk satu korporasi. Tetapi rakyat yang ngambil 1 hektar, 2 hektar, di kawasan yang tanda kutip katanya hutan, itu menjadi masalah gitu. Dan itu yang saya sebenarnya ketika melihat Raja Ampat, kemudian teman-teman Papua bercerita itu betapa jiwa masyarakat Papua itu begitu melekat dengan alam. Jadi ketergantungan hidup dengan alam. Mereka tidak hanya kemudian mengeksploitasi alam, tapi kemudian bagaimana alam lestari dipelihara sehingga mereka hidupnya merasakan kenyamanan. Karena mereka mengeksploitasi hutan lah katakan. Itu kan hanya sekedar urusan perut untuk makan. Dan mereka tanam kembali. Betul. Sama kayak di Kalimantan kan sebenarnya kalau diserahkan pada masyarakat adatnya. Jadi dalam soal itu, Bung, itu rakyat kecil lebih cerdas itu. Betul. Lebih punya etik. Mereka punya kearifan lokal dan kearifan budaya kan untuk melestarikan itu. Nah, yang saya bingung nih, pemerintah setelah mengambil hutan-hutan itu, saya tidak mendengar akan dihutankan kembali atau tidak pernah dijelaskan mana yang akan dihutankan kembali. Tetapi kemudian diambil diserahkan pada satu BUMN yang namanya Agrinas. Ini kan bingung lagi kita. Jadi sebenarnya ini mau ditata apa mau dalam tanda kutip dirampok? Mungkin lebih terlihat perampokan ya. Jadi merampok di balik regulasi yang mereka buat. Sebenarnya untuk kepentingan sekelompok orang, elit tertentu dan lain-lain. Dan dalam bahasa lain mungkin bisa disebut sebagai korupsi hutan ya. Bagaimana mereka kemudian melakukan tindakan koruptif terhadap lingkungan yang sebetulnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tapi lebih kepentingan sekelompok orang. Akumulasi modal lagi kembali oleh negara justru ya. Karena saya oligarki kan. Saya membayangkan misalnya sebenarnya lahan-lahan itu pertama bisa dibagikan kepada rakyat. Rakyatnya itu rakyat siapa? Tentu rakyat yang sudah berusaha di situ. Atau kemudian kalau dia luasannya memadai dibagi kepada rakyat setempat di sekitar situ. Iya kan? Bahkan mungkin korban-korban PHK gitu ya. Dan tanah itu tetap milik negara. Jadi setelah satu siklus, katakanlah kalau sawit misalnya siklusnya 25 tahun. Dipindah tangankan kepada yang lain, tetap menjadi milik negara, tidak dikuasai pribadi-pribadi, itu satu. Yang kedua, kalau rakyat sudah mengusahakan tanah itu, harusnya kan pemerintah mencari tanah lain untuk dihutankan sebagai pengganti luasan yang sudah diambil oleh rakyat ini kan. Betul. Dan pengelolaan sawit yang oleh rakyat itu harus dengan manajemen baru. Katakan perluasan 1 hektar itu 20%-nya harus pohon-pohon, katakan tanaman hutan misalnya gitu. Kan ada banyak cara menciptakan keadilan itu. Dan itu sesuai dengan konstitusi sebetulnya. Di dalam pasal 33 itu kan narasinya sangat jelas. Betul. Bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara. Sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi menurut saya kalau kita menangkap pesan penting dari para pendiri bangsa yang ada dalam konstitusi, itu sebetulnya sangat ramah lingkungan. Sangat memperhatikan bagaimana lingkungan itu keberlanjutan, keadilan, dan undang-undang pokok agraria jelas. Jadi banyak sih saya kira yang dipraktekkan oleh kekuasaan itu kemudian cenderung mengabaikan konstitusi, mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan lain-lain. Bahkan tidak ada partisipasi di situ dari warga, dari alam sekitarnya untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan untuk mengambil keputusan. Saya harusnya membayangkan misalnya yang disebut Agrinas itu adalah semacam lembaga manajemen untuk kemudian menjaga agar tanah itu yang sudah diambil oleh negara itu
dikelola dengan cara yang benar, memperhatikan aspek keadilan dan distribusi keadilan, kesejahteraan, juga aspek lingkungannya, bukan malah menjadi BUMN baru gitu. Iya, itu kan penampungan baru jadi. Penampungan baru, ya. Ya, akhirnya prinsip keadilan tidak lagi ketemu. Ya, sudah. Kita berharap aja Pak Prabowo berpikir agar Agrinas itu menjadi land bankingnya negara, gitu kan? BUMN-nya kalau mau ditaruh suruh bangun PKS lah, pabrik kelapa sawit yang menampung. Silakan dicari lahan pengganti untuk hutan itu, dan itu dijaga dengan benar gitu ya. Yang pasti kan rakyat harus sejahtera. Tanah air dimerdekakan yang kaya raya pengusaha itu saya bingung. Nah, Bung Ubed, kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu putusan yang mengejutkan, bahwa dipisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Ini kan rezim pemilihan yang sebenarnya kita tidak anut dalam pembuatan undang-undang kepemiluan kita kan. Nah ini Bung Ubed, sebelum kita ke sana, Bung Ubed ada menulis buku nih. Ini buat mahasiswa atau orang yang tertarik politik. Judulnya Sistem Politik Indonesia. Apa kira-kira pesan utama dari buku ini, Bung Ubed? Jadi sistem politik Indonesia, kritik dan solusi sistem politik efektif. Jadi sebetulnya saya ini saya menulis trilogi ya buku ini. Ini buku trilogi yang pertama. Pertama, sistem politik Indonesia. Itu evaluasi sistem politik yang menurut saya tidak efektif karena kemudian proses politik dengan kos yang sangat besar tidak mampu menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Yang pasti pemimpin yang punya duit kebanyakan. Akhirnya kemudian pemimpin yang punya duit, bahkan yang didukung oleh orang yang punya duit. Banyak ini cukong-cukongnya. Jadi memerlukan satu solusi terobosan baru bahwa proses seleksi kepemimpinan dalam sistem politik kita itu tidak mengedepankan kualitas. Jadi lebih misalnya siapa yang populer lalu dicalonkan, dan kita mesti belajar ya dari masa beberapa waktu yang lalu itu ternyata saya cermati tidak ada proses seleksi yang ketat untuk calon presiden, untuk calon wakil presiden misalnya, untuk calon gubernur, untuk calon wakil gubernur dan seterusnya. Jadi misalnya mungkin ya lebih pas kalau kemudian lembaga seperti KPU ada semacam lembaga tes independen begitu ya, dari para psikolog terapan, para profesor. Jadi setiap calon itu dites dulu, diseleksi dulu secara psikologis dan wawasan kebangsaan. Bisa dibuat semacam peringkat yang masuk 5 besar atau bahkan 10 besar, mereka layak menjadi calon pemimpin. Ini jadi kayak Indonesian Idol dong jadinya? Enggak, polanya berbeda. Dia spesifik proses seleksi. Jadi tes kesehatan tetap jalan, proses rekrutmen di partai tetap jalan, tapi juga ada tes psikologi dan wawasan kebangsaan. Bayangkan, untuk menjadi dosen saja, saya harus dites dengan ratusan soal. Sama kita caleg itu tiap tahun kita ada psikotesnya. Tapi ini untuk semacam ya gubernur, kemudian presiden, wapres, saya kira perlu ada semacam itu. Kalau kemudian di KPU tidak ada semacam itu, mungkin di partai politik bisa dilakukan itu. Ada. Kita di PDI Perjuangan sudah dari tahun 2009 melakukan itu kalau saya nggak salah. Itu bagus tuh. Perlu terus dipertahankan. Betul. Bahkan tidak hanya caleg dan calon kepala daerah. Untuk menjadi pengurus partai aja kita milih mereka luar biasa. Itu ada psikotes. Yang ngadakan itu HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia ya. Jadi bukan lembaga abal-abal. Gitu. Kemarin kasus Jokowi agak kasus Jokowi. Nah, ini yang sering menjadi problem kita ini karena rezim liberalisme politik itu ya. Seringkali kan jadi pilihan itu dipengaruhi cukup kuat oleh yang namanya survei, kehendak masyarakat lewat media sosial, lewat media. Ini yang kadang-kadang kan mempersulit juga ruang gerak partai politik. Buat apa milih orang yang bagus, tapi kemudian secara elektoral lemah misalnya gitu. Ini kan tantangan juga. Nah, saya kira itu perlu tuh pola itu dipadukan. Jadi misalnya ada orang yang cukup populer misalnya, yang diterima oleh publik, tapi coba dites kira-kira kelemahannya di mana. Mungkin di masa-masa menjelang pemilihan, disitulah letak bagaimana kemudian partai intervensi untuk meningkatkan kualitas orang ini. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin, dia layak dengan intervensi partai itu misalnya. Tapi basisnya tes saintifik. Saya kira itu penting ya. Ya karena kan gini,
berbicara tentang psikotes atau tes-tes kecerdasan itu ya, kan tidak hanya melulu IQ, tapi ada juga EQ, spiritual quotient juga ada, ya kan, spatial quotient dan segala macam. Nah itu kan lebih kepada menunjukkan kondisi dan potensi orang kan sebenarnya gitu loh. Nah dulu kita tes itu nggak ada tuh tanda-tanda bakat berkhianat gitu, tapi ternyata kejadian luar biasa gitu. ya, itu luar biasa juga kan. Jadi memang butuh ekstra ya untuk kemudian membuat orang tetap bisa konsisten dan kemudian dia tidak berkhianat. Betul, dan akhirnya terpulang pada individunya kan. Apakah dia mau meningkatkan kapasitasnya, misalnya dia jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, apakah dia mau meningkatkan kapasitasnya, apakah dia mau memperluas asistensi terhadap kepemimpinan dia atau tidak, apakah dia mau tetap mempertahankan katakanlah disiplin berpikir, bertindak, segala macam itu yang ini yang sering jadi problem kan. Ya karena itu sebetulnya memerlukan satu pola yang lebih komprehensif ya untuk kemudian menyiapkan calon pemimpin dengan seleksi dan seterusnya. Tidak hanya election, tapi juga selection dilakukan dengan ketat saya kira. Kemudian di dalam buku Sistem Politik ini juga saya sempat berpikir agak merenung dengan mempelajari bagaimana pemikiran Bung Karno tentang politik dan lain-lain, dan para pendiri bangsa yang lainnya di era itu, ada Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain. Saya cermati bahwa kita sebetulnya sudah punya cara pandang politik yang progresif dan berkualitas. Mungkin dalam terminologi demokrasi itu masuk kategori deliberatif demokrasi. Di demokrasi yang sangat meaningful participation. Jadi proses termasuk memilih pemimpin kan pada masa itu memang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan sangat berkualitas. Dan lahirlah pemimpin-pemimpin seperti Bung Karno dan seterusnya itu. Sampai apa yang dikatakan Yudilatif ya, namanya Undang-Undang Dasar kita itu ya negara paripurna kan kira-kira begitu ya. Betul. Karena dibanding negara-negara lain, Amerika aja harus mengamandemen sekian kali. Undang-undang konstitusinya supaya bicara soal HAM misalnya gitu kan. Sementara kita dari awal sudah betul. Memperbicarakan itu dari sisi posisi bagaimana Indonesia menempatkan Rechtsstaat, negara hukum, kemudian demokrasi, asasi manusia, pembangunan ekonomi yang merata dan lain-lain. Saya kira sangat utuh ya konsep itu yang ada dalam konstitusi. Lalu kemudian kan perubahan terjadi, proses liberalisasi politik tadi Bang Deddy sebut, itu terjadi luar biasa pada 2004 kan. Jadi pasar bebas betul kan. Pasar bebas kan siapa punya kapital tentu paling besar peluang membeli produk yang ada suara kan. Pada akhirnya kemudian demokrasi ditentukan oleh suara dan modal. Betul. Dan itu yang kemudian modal dan popularitas. Makanya ada partai yang kan setengah calegnya mungkin artis tuh. Iya. Ada partai artis ya. Jadi mengedepankan popularitas. Jadi bagaimana kemudian ini kan jadi PR antara popularitas dengan kualitas itu perlu diseimbangkan begitu ya. Iya, popularitas, isi tas, kapasitas ntar dulu kan gitu kan. Seringkali isi tas dulu. Isi tas dulu gitu. Ya memang kalau IQ yang terbatas pasti isi tas dulu yang kedepankan. Karena kan banyak cara meraih simpati publik ya. Apalagi misalnya IQ kita rata-rata masih rendah ya. Masih 58 ya. Bung Ubed, nah ini putusan MK ini kan gini ya. Undang-Undang Dasar kita jelas mengatakan anggota DPRD loh. Anggota DPRD itu dipilih periodenya 5 tahun melalui pemilihan umum. Nah tiba-tiba MK mengeluarkan putusan, nah itu ditambah yang berkonsekuensi pada penambahan. Lah kalau dia mau ditambah, maka tentu harus mengubah Undang-Undang Dasar dong. Karena jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Saya juga heran tuh. Atau kalau tidak dipilih, berarti diberlanjutkan kan nggak bisa melebihi periode karena periode tertulis, gitu kan? Nah, ini kan menimbulkan masalah yang sangat besar secara konstitusi. Padahal kan berdirinya Mahkamah Konstitusi itu kan sebagai mahkamah untuk menguji satu undang-undang atau memastikan itu sesuai dengan konstitusi. Nah ini kalau kebijakan kemudian merubah model pemilihan dengan pola yang berbeda, berdampak kepada masa jabatan yang kemudian bertambah dan seterusnya, ini akhirnya kemudian
berbeda atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 soal pemilihan umum yang berlangsung serentak dan seterusnya. Dan itu pada akhirnya kita melihat bahwa argumen-argumen MK juga perlu kita bongkar begitu. Apa sih argumen mereka? Misalnya argumen efisiensi. Sebetulnya ya tidak juga, karena pemilu berlangsung secara nasional dan yang daerah dipisah itu kan dengan biaya yang juga sama. Jadi argumen apa sih yang kemudian membuat mereka memisahkan itu? Meskipun misalnya secara rasional ya bisa saja begitu dilaksanakan dengan argumen efisiensi, dengan kerja efektif dari panitia pemilihan umum dan seterusnya. Tapi kan substansinya, kalau kemudian pemilihan DPR RI dengan DPRD itu dibedakan, sebetulnya rakyat terlalu banyak pemilu. Bisa menurunkan tingkat partisipasi. Jadi kalau DPR RI dan DPRD sekalian kan bisa terlihat tuh. Dan itu juga ada efisiensi, misalnya kampanye untuk calon DPR RI dengan daerah bisa disatukan dan seterusnya. Jadi itu efisiensi, dibilang anggaran juga tidak, karena tetap malah jadi dua kali penyelenggaraannya. Betul. Dari sisi peserta pemilu juga cost-nya justru meningkat drastis dong. Yang tadinya satu spanduk bisa berdua, bertiga, DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, sekarang nggak bisa lagi. Betul. Jadi alasan efisiensi menurut saya tidak masuk akal nih MK. Setelah kita bongkar tidak masuk akal. Dan ya pada akhirnya ini ada apa itu? Ada apa? Apakah kemudian dengan cara itu mereka berpikir meningkatkan partisipasi publik? Enggak juga. Kan tidak ada jaminan kalau kemudian pemilu dipisah itu meningkatkan partisipasi publik. Jadi ini eksperimen politik yang menurut saya juga berisiko. Berisiko sama sekali, betul. Karena itu ya MK mestinya kemudian berpikir lebih mendalam lah untuk soal saya. Nanti kita ke sana, karena kan putusan MK ini final and binding katanya, final dan mengikat. Iya. Tapi pertanyaan saya misalnya begini. Dengan memisahkan pusat dengan daerah, apakah ini tidak berisiko sebenarnya? Ya. Tapi alasan MK salah satu adalah bahwa ini kan bikin capek kerja panitia pemungutan suara di kampung-kampung, di TPS-TPS. Saya bingung kalau itu yang menjadi landasan persoalan gitu ya. Kenapa nggak sistemnya yang diperbaiki, cara hitung dan sebagainya? Iya kan bisa saja sangat mudah dengan sistem teknologi dan segala macamnya itu. Kenapa justru memilih itu dengan alasan ya orang capek ngitung gitu? Iya. Ya itu kan menjadi catatan ya. Kalau kemudian pemilihan presiden, pemilu gabung dengan DPR RI, kemudian pilkada berbeda, ya energi panitia juga sebetulnya hampir tidak berbeda. Terlalu berbeda signifikan. Karena misalnya kan tidak harus selesai malam itu, kan bisa 2 hari, 3 hari. Siapa juga nyuruh harus malam itu selesai. 5 kotak itu dihitung kan? Tidak ada kan? Iya. Ya saya kira perlu kita bongkar lagi itu. Nah itu dia. Cuman memang keputusan MK itu ketika ada diksi final and binding, itu ternyata tidak seluruh putusan MK yang final dan binding itu benar. Betul. Itu kan dalam kasus putusan MK nomor 90 misalnya. Kemudian sampai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nyatakan ada pelanggaran etik moral. Itu kan lebih tinggi dari pelanggaran hukum. Iya dong. Itu terjadi. Jadi artinya MK juga bukan Tuhan. Lembaga yang itu tapi tidak ada mekanisme kemudian kayak dulu KPK tidak ada SP3 gitu kan. Ini MK juga tidak ada yang bisa membatalkan. Ini problem. Jadi misalnya seperti kasus putusan 90 tentang Gibran itu. Itu kan bukan keputusan yang benar. Tapi kita tidak bisa mengoreksi. Kan itu aja nih. Terpaksa kita terima. Oleh sebagian orang dikatakan putusan anak haram konstitusi kan seperti itu. Dan itu kan bukti empirik bahwa seluruh putusan MK tidak sepenuhnya benar gitu dengan kasus itu. Dan kita juga patut atau memberi ruang dugaan apakah proses keputusan pemisahan pemilu ini itu juga tidak ada kepentingan tertentu untuk kelompok tertentu, untuk keluarga tertentu misalnya. Betul. Dan seterusnya. Atau katakanlah partai tertentu, tidak ada mastermind dan seterusnya. Jadi ini saya kira perlu diletakkan dalam meja perdebatan yang lebih luas. Betul, menurut saya kita harus bicarakan karena menurut saya pribadi MK itu sudah terlalu jauh sampai mengatur menentukan tahun sekian
pemilu nasional, dia sudah menentukan. Padahal itu kan ranah pembuat undang-undang gitu ya. Kenapa MK sejauh itu? Menurut saya ya keliru. Perlu ada semacam koreksi juga untuk MK ya. Karena kan substansi keberadaan MK itu cukup untuk menguji sebuah undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kalau kemudian dinilai sesuai konstitusi ya tidak bisa dirubah. Kalau sesuai kan tidak bisa. Kalau tidak sesuai apa argumennya? Kan problemnya di situ. Kalau argumennya ternyata juga bisa dipatahkan, ya tidak layak keputusan itu bisa diterima misalnya. Ini lama-lama nanti kalau menurut saya kalau begini caranya orang-orang yang berkepentingan ini setiap saat mengajukan judicial review. Dan setelah selesai DPR nggak akan bisa bikin undang-undang lagi. Hanya masukin pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh MK gitu kan. Nanti buat apa ada DPR gitu ya. Itulah saya kira problem MK ya. Ternyata bayangan dulu ketika reformasi ingin ada satu lembaga yang bisa mengontrol dengan moralitas tertinggi. Dan waduh awal-awal kan luar biasa ya zamannya Prof Mahfud. Betul. Prof Mahfud kemudian Prof Jimli. Itu tapi kemudian ada ketua MK-nya masuk penjara kan. Nah, itu setelah itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi runtuh kita. Saya sedih. Tambah lagi Paman Usman kemarin kan. Iya. Saya sempat nulis khusus tuh, Mas, tentang MK ini karena menyedihkan begitu ya. Lembaga yang punya kredibilitas yang sangat baik dan penjaga moral dan etik negara itu runtuh gara-gara ketua MK-nya kena perkara. Ada 2 ketua MK kalau salah yang terjerat perkara yang pada Akbar itu. Iya, Paskalis Akbar ya. Iya, sebelumnya kan Mukhtar itu ya. Jadi saya lupa nama lengkapnya. Tapi itu menunjukkan bahwa MK ternyata juga nggak steril amat. Ternyata banyak persoalan di dalam tubuh MK itu. Nah, kemudian kan bisa jadi juga nanti kepala daerah harus ditambah itu. Atau PJ. Kalau saya pribadi saya trauma dengan PJ. Saya akan bilang tidak boleh ada PJ. Ya. Kalau mau perpanjang kepala daerah. Karena apa? Kemarin terbukti di semua pilkada kita ini PJ ini yang bermasalah. Ya, bermasalah cawe-cawe dalam pemilu, bermasalah dalam cawe-cawe anggaran dan merusak siklus. Misalnya gonta-ganti ASN, jabatan, eselon segala macam. Nggak ada untungnya ini PJ. Akhirnya nggak efektif pekerjaan. Nggak efektif, merusak malah. Iya. Itu poin saya kira penting karena ketika perubahan pemilu, sistem berubah, kemudian bahkan pergeseran waktu, itu kan konsekuensinya kemudian pejabat daerah dijadikan PLT ya, PJ, pejabat sementara begitu. Dan akibatnya kemudian pelenggaraan pemilu di bawah kendali mereka pemimpin sementara ini. Nah kalau orang sementara ini dipilih oleh kekuatan politik tertentu atau penguasa, habis dong demokrasinya. Bahaya kan? Sudah dibuktikan kemarin pemilu sebelumnya. Saya kira ini Prabowo masih jeli ya. Artinya juga eksekutif dalam posisi yang sejajar dengan mahkamah yudikatif kan konstitusi ini mesti bisa berbincang lah untuk mengoreksi bahwa kita pernah pengalaman yang pahit ketika kepala daerah mayoritas itu di masa transisi dan itu pejabat sementara, ternyata dampaknya kemudian besar terhadap tidak efektifnya pekerjaan di daerah. Dan juga ruang memungkinkan intervensi kekuatan politik tertentu terhadap kepala daerah dan nanti berdampak pada pemilu yang kemudian mungkin tidak menjalankan sesuai dengan asas-asas pemilu. Dan itu kan mencoreng pemilu. Jadi rusak kan? Mengapa ini kita perlu koreksi? Karena memang dampak besarnya pada proses kualitas demokrasi sangat besar. Makin rusak dan akhirnya kita menjadi negara yang harusnya mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan politik, justru kita mundur kembali. Ya, energi banyak habis untuk power struggle jadinya kan. Betul. Ini yang menjadi repot. Betul. Oke, Bung Ubed, satu buku lagi nih, kawan-kawan. Jejak Gelap Kekuasaan. Ini kekuasaan yang gelap, yang gua tahu belakangan ada muka gelap-gelap nih. Iya. Ini cerita tentang apa nih? Memang itu jejak gelap kekuasaan di era Jokowi. Ya. Oh, oke. Dan paling banyak di era 5 tahun. Tapi nih saya minta tolong lah diganti kapornya. Ini nggak ada merah-merahnya ini. Oh gitu ya. Kasih hitam aja semua sekalian. Oh iya. Jangan dikira nanti merah yang gelap nih, orangnya yang gelap. Harusnya jejak bopeng ya. Bisa gitu. Karena banyak orang bilang,
10 tahun berkuasa PDIP ngapain aja. Sekarang baru ngomong, orang-orang ini kebanyakan buzzer nih menurut saya, tidak tahu bahwa tidak pernah ada namanya partai berkuasa. Yang berkuasa itu adalah eksekutif, presiden. Partai politik di mana? Partai politik di parlemen. Di parlemen tidak ada kekuasaan mutlak. Karena ada banyak partai, banyak fraksi di sana, ada 567 anggota DPR gitu kan. Tapi narasi ini selalu yang diangkat. Oh kan PDIP loh. Kalau dulu kemarin PDIP berkuasa, udah banyak yang kita bisa rubah. Tapi kan kita partai politik, bukan eksekutif gitu loh. Yang berkuasa itu presiden, sistem kita presidensial. Nah ini gelapnya kayak apa ini barang ini coba? Jadi ketika kita sistem presidensial itu kan artinya memang presiden punya otoritas. Betul. Di awal-awal mungkin partai terlibat ya menyusun dalam kabinet, kandidasi kan. Kabinet. Kemudian sampai pembentukan kabinet karena itu, mau tidak mau karena untuk mengusung presiden itu harus gabungan partai politik. Di awal-awal masih nurut tuh aspirasi kabinet. Tapi kemudian kan ternyata koalisi besar yang mengakibatkan seluruh partai hampir terlibat di situ dan oligarki bahkan begitu kuat mendominasi dan presiden menikmati posisi itu dan berkuasa penuh. Sehingga kemudian langkah-langkahnya justru prakteknya karena kekuasaan begitu luar biasa, dia begitu merdeka bahkan mengatur banyak ke institusi negara. Bahkan di luar kewenangannya. Dan itu yang kemudian para pemikir politik seperti misalnya Skeppel pernah menulis tentang autocratic legalism. Jadi dia antara tanda gelap kekuasaan rezim Jokowi ketika mulai autocratic legalism. Dari proses-proses termasuk kasus putusan MK itu saya menempatkannya sebagai autokratis legalisme yang MK 90. Dan kemudian termasuk juga praktek-praktek yang lain yang membuat undang-undang MK sudah memutuskan pada waktu itu misalnya perlu ada revisi undang-undang Cipta Kerja misalnya, tapi Jokowi dengan sendiri membuat Perpu gitu dan seterusnya. Itu autocratic legalism dan jejak gelap itu terus berlangsung sampai di akhir kekuasaannya sehingga indeks demokrasi kita juga anjlok karena nggak ada meaningful participation dengan proses itu. Kemudian jejak gelap kemudian juga terjadi tidak hanya pada proses autocratic legalism tapi kleptokrasi kemudian makin terlihat di penghujung kekuasaannya. Kalau kita menggunakan terminologinya Andriski itu kan menjelaskan bahwa kleptokrasi itu praktek kekuasaan di mana penguasa itu justru memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan melakukan praktek kleptokratik kan kayak rejim pencoleng rejim maling rejim maling. Dan itu kemudian terbukti terkonfirmasi ketika OCCRP merilis posisi Jokowi sebagai nominasi utama di dalam tokoh terkorup di dunia. Saya nggak menang ya. Padahal kan kita bangga dong punya mantan yang jago internasional. Di bidang korupsi. Jadi ya itulah kita di mata dunia kita malu ya di saat itu karena korupsi kita luar biasa. Bahkan PPATK mencatat di tahun terakhir kekuasaan Jokowi itu ada hampir sekitar 998 triliun uang korupsi. Itu kan ngeri ya. Hampir 1.000 triliun. Dan itu memprihatinkan. Jadi posisi gelap dalam soal korupsi juga luar biasa. Karena dana ambil contoh aja dana bansos saya 400 triliun lebih kan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan sampai hari ini yang kita dengar betul. Di media. Betul. Karena kan memang pada waktu itu Bu Risma sebagai Mensos tuh diminta menyalurkan bansos politik ini, tapi kan menolak karena sudah ada APBN kan. Sampai akhirnya impor beras yang dilakukan oknum-oknum di kabinet waktu itu disalurkannya lewat Badan Pangan. Nah, itulah yang kemudian misalnya Jokowi ke Jawa Tengah 17 kali, bayangin tuh sebagai presiden selama masa kampanye. Dan bawa bansos juga. Bawa bansos dong, nggak mungkin bawa merdeka. Yang bukan programnya Mensos. Bukan programnya Mensos. Iya, luar biasa. Itu kelihatan sekali perbedaan sikap antara Jokowi dengan Mensos di waktu itu. Ya memang. Jadi gelapnya kekuasaan di penghujung kekuasaan Jokowi itu banyak. Termasuk misalnya saya mengutip pandangannya John Kane tentang New Despotism. Pola yang diperkenalkan Jokowi juga pola despotisme baru tuh.
di mana dia berkuasa, mengendalikan banyak institusi negara, juga menciptakan ketakutan-ketakutan. Betul, melalui apa namanya kecurigaan orang kan, praktek-praktek penyanderaan aktor-aktor politik kan, kriminalisasi dan lain-lain, itu terjadi Mas. Itu despotis banget, dan itu nggak berubah tuh. Bahkan Soeharto nggak sekejam itu dulu kan. Wah, luar biasa. Jadi saya tuh heran, Bang Deddy, di zaman Soeharto itu orang tidak bisa langsung mengkritik presiden. Yes. Karena internet belum ada. Yeah. Nah, logika perkembangan teknologi itu mestinya ketika orang bisa mengkritik langsung presiden, demokrasi kita makin bagus, makin baik, tidak malah despotis gitu. Betul. Tapi di penghujung kekuasaan Jokowi justru sebaliknya. Ya karena dia berhasil bikin peternakan buzzer yang cukup besar. Dan itu kan parasit demokrasi ya. Dan itu yang saya sebut bahwa andai Jokowi berkuasa di zaman Soeharto, mungkin lebih parah dari Soeharto. Oh, lebih parah saya kira. Ya. Karena mengabaikan partisipasi betul, publik. Betul. Mengabaikan karena bahkan dalam pengangkatan pejabat-pejabat tinggi saja, itu kan rumusnya berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya kan. Betul. Rumusnya kan harus pernah di Solo atau pernah ajudan kan, kira-kira gitu. Jadi terlalu banyak jejak gelap yang saya tulis di situ, termasuk bagaimana kemudian secara sistematis kekuasaan merusak wajah kampus. Intervensi yang begitu besar dimanfaatkan oleh kekuasaan, membuat rektor itu takut misalnya. Dulu forum rektor itu kan menjadi forum yang bisa moral kan? Simbol moral, penyeimbang dari kekuasaan yang non parlemen begitu. Tapi sejak era Jokowi luar biasa, pengendalian kampus dilakukan melalui banyak persoalan ya. Ya banyak mungkin problem. Karena selama Jokowi banyak digelontorkan dana juga ke kampus-kampus, akhirnya banyak yang jadi koruptor juga kan tuh rektor-rektor. Itu diantaranya caranya begitu ya. Dikasih gula-gula kan. Gula-gula lalu kemudian terjerat korupsi dan akhirnya tidak berdaya dan seterusnya. Diancam misalnya. Kalau kampus itu ada kasus lalu ada dosanya kritis begitu, rektornya diancam. Ini kasus perkara seperti yang Bung Ubed alami toh. Alami misalnya itu. Itu kan terlihat seperti itu. Sehingga kemudian proses pembungkaman terhadap kaum akademisi juga dilakukan oleh kampus. Jadi jejak paling gelap nih apa nih? Kalau bisa disingkat nih, jejak gelap kekuasaan. Harusnya ditambahin orangnya langsung di sini. Gitu. Jejak gelap kekuasaan Jokowi gitu kan. Udah to the point. Ini bedanya kawan-kawan politik dari politik Sumatera ya. Jadi yang juga kita paling menyedihkan itu adalah soal nasib rakyat, betulnya. Bahwa ternyata menurut Bank Dunia di penghujung akhir kekuasaan Jokowi itu ada 194 juta rakyat miskin. Ada pergeseran dari kelas menengah menjadi miskin begitu. Itu kan luar biasa ya. Kelas menengahnya 99,3 juta, kalau nggak salah itu terhempas karena menjadi miskin. Simpanan mereka di bank yang 100 juta ke bawah itu 80% menguap. Maka akibatnya kemudian deflasi. Betul. Barang banyak nggak ada yang beli. Betul. Daya beli menurun, konsumsi publik menurun. Betul. Itu era akhir Jokowi. Betul. No money. Dan itu kan kita mesti bertanya, mengapa kemudian seperti itu? Angka pertumbuhan ekonomi kita juga stagnan di sekitar 5%. Bahkan di kuartal pertama hanya 4,8% kan. Udah kalah jauh kita sama Filipina sekarang. Sama Filipina, sama Malaysia, dan mereka pendapatan per kapita sudah mendekati 14.000 US dollar. Jadi saya lihat rakyat yang dikorbankan. Kan kita belum lagi soal pengangguran ya. Bahkan generasi Z yang 9,9 juta nganggur. Ini kan juga persoalan sangat serius. Betul. Padahal dia menjanjikan akan menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. 19 juta ini lapangan kerja katanya. Rezim ini akan menciptakan 19 juta. Ya, nggak masuk akal lah. Ya, yang pasti ada 19.000 tiap bulan mungkin yang di PHK. Ya. Berat, Mas. Ini kan warisan ekonomi. Dan kan persoalannya kan begini. Pemerintahan sekarang kan buah dari pemerintahan sebelumnya. Betul. Dan itu membawa cacat bawaan. Apalagi ini masih tahun-tahun pertama kan. Betul. Ini masih cuci piring dosanya sebelumnya. Dan itu PR besar. Karena kan ekonomi itu tumbuh kalau tercipta lapangan kerja. Lapangan kerja itu tumbuh kalau investasi sehat. Ada uang yang sehat kalau ada konsumsi publik. publik. Dan mereka mau investasi kalau mereka percaya. Ada law enforcement, ada penegakan hukum yang bisa dipegang dan seterusnya. Sementara kan kita datanya indeks supremasi hukum kita hanya 0,53. Percaya publik terhadap polisi juga mohon maaf ya. Iya.
Kok pakai mohon maaf ya? Mohon maaf karena kebanyakan polisi sekarang jadi dirjen, jadi irjen. Nah, gitu. Mohon maaf lah. Jadi nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi untuk mengamankan, Iya. menegakkan hukum ya. Jadi saya kira itulah sejak gelap yang dampaknya pada Oke, yang paling gelap dilakukan Jokowi selama dia jadi presiden itu apa? praktek korupsi. Praktek korupsi ya. Praktek korupsi. Dan itu menurut Dan saya kriminalisasi politik mungkin bisa kriminalisasi juga. politik, kebebasan sipil yang juga itu peringkat besar itu. Kalau saya satu, Apa? bagi saya, kenapa dulu kita begitu membela seorang Jokowi? Iya. Karena akhirnya kita membuktikan bahwa rakyat biasa pun bisa jadi presiden. Ya. Tidak hanya ketua partai, tidak hanya elit. Iya, iya. Lah ternyata kemudian dia berubah jadi raja, Pak. Raja Jawa Luar katanya biasa, Bahlil kan. Iya, iya. Nah, itu betul-betul meruntuhkan kepercayaan kita. Iya, Bahwa iya. ternyata orang dari pinggir sungai ini Iya. kalau jadi kaya dendamnya minta ampun nih. Luar biasa. Ini sekali ya, drastis. Drastis sekali. Di awal-awal kita tertipu lah. Wah, sepatu Luar biasa. 100.000, Iya, luar baju biasa. 75.000. Luar biasa. Ternyata kemudian kita lihat Iya, iya. keluarganya dengan segala macam perhiasan dan barang-barang branded. Luar biasa. Itu menurut saya dosa yang saya tidak bisa maafkan dari seorang Jokowi. Iya. Seorang rakyat biasa yang kita puja sedemikian Dia rupa, besar-besarkan. bertransformasi, berubah menjadi tanda kutip Iya. monster yang sangat mengerikan bagi saya ya. Iya, iya. Itu jejak paling gelapnya kayaknya harus Iya. ditulis di sini tuh. Iya, iya, iya. Itu ada, jadi Oh, ada ya? ada tulisan ada bab, kalau tidak salah 75 tahun Indonesia maju, anak maju menantu maju. Oh iya. Itu. Cakep. itu jejak gelap yang juga saya ceritakan di sini. Ya karena apa? Konsekuensi dari yang saya bilang tadi dosa Jokowi itu. Akhirnya kalau ada calon pemimpin muncul, kita lihat lah ini dari kecil miskin nih. Iya, Lihat iya, dulu keluarganya semua udah mapan apa belum? Iya, iya. Jangan-jangan kalau dia naik nih semua APBN, APBD habis nih dimakan Habis. sama keluarganya dan dia. Betul, betul. Balas dendam, saya Iya, pikir iya. kan. Itu kan bahaya. Iya, dan Jokowi merobohkan pandangan positif tentang demokrasi. Betul. Akhirnya kemudian orang berpikir bahwa populisme yang dibungkus dengan sedemikian luar biasa, pada akhirnya justru orang yang terpilih melalui proses demokrasi yang luar biasa, dia justru menghancurkan demokrasi. Betul. Nah itu, itu. Dan hebatnya dia kan kemudian mengubah inisiatif-inisiatif partisipasi masyarakat biasa dengan menjadi relawan, kelompok relawan, justru menjadi alat politik untuk melegitimasi populisme dia. Kita lihat di TV tuh, relawan-relawan udah kayak apa itu kalau udah ngebelain sampai memukul orang gitu kan. Itu sebetulnya juga nggak layak disebut relawan. Relawan itu kan volunteer ya. Mestinya dia begitu pemilu berakhir ya kembali ke habitatnya masing-masing. Kalau ini kan nyari jabatan komisaris, jadi, akses ke polisi, akses ke. Dia bukan relawan kan jadi. Bukan relawan. Bukan relawan lagi. Dia menjadi alat politik. Alat politik, tapi juga alat pansos. Alat pansos. Betul, iya kan? Betul, mendapatkan akses-akses kekuasaan. Lah kita aja yang katakanlah anggota partai, anggota DPR belum tentu gampang tuh ketemu Kapolri. Tapi kalau kita lihat relawan-relawan kemarin itu, wah ngopinya sama petinggi Polri, sama menteri gitu kan. Itu kan luar biasa betul. Sekarang dapat kue juga ya kan? Komisaris di masa Jokowi banyak sekali ya. Iya. Luar biasa. Dan nanti kita tunggu nih ada kasus judol katanya ini nanti mau kena kalau jadi ini seru judol. Empunya judol nih. Ini kita juga perlu mengingatkan publik, Bang Deddy, soal publik masih kritis dengan fenomena populisme, dengan orang-orang yang sekarang kan udah mulai juga tuh yang rame-rame mirip-mirip gaya-gaya Jokowi dan seterusnya. Itu perlu kritis lah. Ada copycat ada peniru ya. Itu perlu kritis, hati-hati waspada dengan orang-orang. Betul, karena gini loh konsepnya. Pejabat publik itu kan membuat kebijakan, baik kebijakan anggaran maupun regulasi untuk membuat sebuah ekosistem di mana rakyat bisa mendapatkan distribusi keadilan, kan betul. Gitu nih. Betul. Bukan datang dari satu persoalan ke persoalan lain diselesaikan di tempat, bukan by system. Itu kan tidak sustainable. Iya betul. Iya kan? Betul. Marah-marah sama rakyat, ngamuk-ngamuk. Iya. Nah, itu harusnya yang begitu kades kalau menurut Iya saya. betul. Kalau kades gitu boleh, datang nih mampet nih selesaikan. Iya. Nah kalau lu gubernur datang ngurusin mampet,
Lalu kan gubernur bukan wali kota, bukan camat. Betul. Gubernur itu membangun ekosistem Iya yang dong. sehat. Bagaimana good governance berjalan. Iya, bagaimana dia melihat kepala daerah ini biar deliverynya terhadap publik bagus. Betul. Bukan ngurusin got, ngurusin tapal batas rumah orang. Ya, itu jelas tuh pansosnya. Ah. Saya kira itu ya, luar biasa. Itu tuti. Ya tuti ya. Tukang tiru. Ada tuti ya sekarang. Tukang tiru. Aduh. Nah, ini ada yang baru menarik nih. Ada bukan ketua. Kepala Dinas PU Provinsi Sumatera Utara. Iya. Tiba-tiba ketangkap KPK. Iya. OTT. Iya. Itu dia tinggal di Medan, pergi 12 jam mungkin naik mobil untuk jemput uang suap ini. Yang ratusan juta itu. Yang ratusan juta doang. Tapi kan kalau kata KPK itu nilainya kalau semua terdeliver itu 46 miliar. Ya. 46 miliar kan. Miliar, ya. Nah, ini orang karirnya moncer nih. Selama masa gubernur yang sekarang di Medan, di Sumut, jadi wali kota Medan. Oh ya, oke. Orang sangat dekat, orang kepercayaan, semua orang di Sumatera Utara tahu lah, di Medan tahu. Buah kerjanya banyak nih, lapangan Merdeka sampai sekarang nggak selesai, ada lampu pocong, proyek jalan. Ini KPK bilang ada potensi memanggil Bobi Nasution nih sebagai gubernur. Menurut saya kira kalau ditelusuri ya, kan kita membangun satu analisis itu basisnya data. Fakta, data. Ya. Jadi datanya memang orang yang satu ini kan pernah jadi camat. Camat, betul. Sampai kemudian justru di penghujung kekuasaan Bobi saat wali kota, yang tadi masa-masa transisi itu, dia diangkat menjadi sekda. Yes, PLT sekda. PLT sekda. Jadi kalau lihat karirnya dari camat, sebelumnya hanya pegawai biasa begitu ya, kemudian camat, kemudian sekda, kemudian ditarik ke provinsi. Jadi dia selalu ngikutin Bobi itu. Ya. Itu artinya dia adalah orang yang sangat dekat dan orang kepercayaan. Anak mainnya lah, kata orang Medan bahasanya anak mainnya lah. Apalagi kemudian posisi sekarang dinas PU kan dinas yang banyak pekerjaan. Ya, semua uang paling besar di APBN itu kan ada di infrastruktur PU. Kan. Dan itu saya cek ada 6 proyek itu yang terakhir itu yang kemudian berpotensi bermasalah itu. 6 proyek. 6 proyek. Dan itu angkanya ratusan miliar. Proyek apa aja Kang Ubed? Ada jalan dinas yang provinsi itu. Ada jalan nasional juga. Oke. Lalu ada rehabilitasi jalan-jalan juga. Jadi ini urusan infrastruktur semua. Dan itu angkanya besar. Nilainya ratusan miliar ya kalau di total itu. Dan itu berpotensi ya dugaan besar korupsi luar biasa itu. Ya, karena susah membayangkan namanya kepala dinas bisa main-main proyek tanpa bosnya tahu. Itu kan kita orang yang ngerti lapangan ya emang bisa kan kira-kira gitu. Parahnya proyek yang kemudian terakhir OTT itu kan ternyata tidak melalui lelang. Oh, jadi aneh gitu. Jadi ada semacam skenario sehingga perusahaan ini diloloskan mendapatkan proyek itu tanpa melalui lelang yang normal. Yang normal. Jadi perubahan e-katalog misalnya. Jadi dan sebagainya. Saya lihat, saya analisis ya, ini memang nggak benar ini. Emang nekat berarti. Nekat ini, dan parahnya juga ini dua perusahaan ini juga kakak beradik ini. Oh gitu. Orangnya. Jadi ini nepotisme, korupsi dan macam-macam. Saya kira. Tapi katanya satu itu untuk urusan proyek nasional, satu untuk proyek provinsi. Provinsi. Ternyata masih kakak adik. Kakak adik itu ada hubungan begitu ya di antara keduanya nih. Jadi menurut saya ya patut diduga bahwa orang yang ditangkap ini, yang kepala dinas ini, karena dia dekat sama gubernur, layak kalau kemudian KPK memanggil gubernur. Justru kalau nggak dipanggil aneh mungkin ya. Aneh. Apalagi dia kepala dinas. Kepala dinas pasti sebelum dia memutuskan proyek, dia pasti konsultasi ke gubernur. Pasti. Mengapa gubernur mengizinkan dengan pola lelang yang tidak normal gitu? Kalau ada gubernur yang kemudian nggak tahu menahu proyek ratusan miliar, saya kira itu bohong banget kan. Bohong banget. Jadi ya mudah-mudahan lah dipanggil biar kita tahu. Betul, kan biar bersih juga namanya kalau kagak. Iya. Tapi mertuanya langsung datang loh ke Medan tuh. Oh ya? Kalau saya nggak salah baca, bener nggak ya? Katanya harusnya ke Bali, tiba-tiba jadi ke Medan tuh. Ini mertuanya sayang anak banget ya. Sayang menantu juga. Ya mungkin kan menenangkan anak, bukan menenangkan menantu, nggak tahu lah kita. Iya. Tapi itu menunjukkan memang sayang keluarga betul ya. Ya, kan menantu kan ada anaknya situ ya. Coba Google dulu, bener nggak ke Medan tuh? Ya.
Karena banyak yang bilang, saya juga kebetulan waktu itu lagi di Medan. Saya bilang, kok saya nggak ketemu. Biasanya kan udah rame kalau datang bapak itu. Iya. Ngapain juga ke Medan ya? Ya itu juga ya kan. Jadi, wajar lah, cucu kan ada di sana. Nggak ada berita. Oh, berarti hoax ya. Saya kira yang penting di situ KPK perlu memanggil Bobi. Dan terutama keanehan mengapa proyek yang ratusan miliar ini totalnya, atau puluhan miliar, ada satu ini ya proyek yang puluhan miliar itu tanpa lelang yang sehat. Bahkan ada upaya untuk merubah e-katalognya agar kemudian dimudahkan prosesnya begitu. Ini kan nggak mungkin tanpa pengetahuan gubernur. Ya kalau saya pribadi bilang ya mana mungkin lah. Karena itu ya saya kira kita mesti mendesak dan KPK di sini diuji. Tapi Bung Ubed apa masih berharap sama KPK? Iya. Ya kalau belajar dari kasus private jet, Blok Medan, apa iya? KPK itu posisinya ya harap-harap cemas saya. Jadi hampir saya ya masih lebih hebat Kang Ubed nih. Harap-harap cemas. Gua mah udah kagak berharap. Ayo ya gimana? Hampir gimana? Harap-harap cemas itu karena KPK masih ada OTT lah, itu masih oke. Tapi kalau kemudian OTT hanya untuk menyasar level menengah ke bawah dalam struktur kekuasaan, menurut saya ya KPK cemen juga begitu. Karena tidak sampai pada akar persoalannya. Sumber dari persoalan korupsi di daerah itu siapa gitu. Jadi kalau kemudian hanya menyasar, jadi harapannya ada OTT, ada harapan lah. Malah secara ini kalah sama Kejaksaan Agung menurut saya. Oh jauh. Kalau belakangan ini mah KPK dibanding Kejaksaan Agung ratusan triliun kayak apa ya? Kayak mobil F1 lawan. Iya. Mobil apa ini? Oplet lah. Iya. Jauh kan? Gitu. Jauh banget. Jadi saya kira ya ini kritik pedas buat KPK dan ini momentum sebetulnya. Apakah KPK mau mengembalikan citra baiknya, citra positifnya? Kalau gagal menelusuri kasus korupsi Medan ini sampai tuntas, ya sudahlah, selesailah KPK. Dan saya kira pukulan keras juga buat Prabowo ya, saya kira ya. Betul. Prabowo bagaimana? Karena beliau kan berkali-kali bilang akan ngejar korupsi sampai ke akar-akarnya, bahkan kalau perlu sampai ke Antartika kan. Dan Prabowo boleh kok manggil ketua KPK. Kan posisi KPK sudah di bawah eksekutif. Ya betul. Jadi kalau pemberantasan korupsi tidak sampai menyelesaikan persoalan yang sangat substantif itu, ya artinya juga pukulan telak buat KPK sekaligus pukulan telak buat Prabowo sekaligus. Jadi mengingatkan, silakan Prabowo. Orang nganggap udah deh Pak Presiden omdo kalau urusan pemberantasan korupsi, kira-kira kan bahaya gitu ya. Kalau kemudian omon-omon ternempel pada diri Prabowo kan. Dan saya kira ya kita harus kritik juga Prabowo dalam posisi itu ya. Oh iya. Karena kita berharap dia lebih baik kan. Iya. Kalau kemudian ya pada akhirnya korupsi juga terus merajalela ya sama saja. Jadi membenarkan narasinya bahwa dia berguru sama Jokowi. Sama Kang Mul. Aduh. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau ya kita kritik terus juga lah. Ya harus, karena kekuasaan tanpa kritik ya itu dosa besar bagi orang waras. Iya. Kan gitu, orang-orang waras tuh harus selalu memberikan kritik. Betul. Puja-puji bilarin aja sama ternak-ternak gitu. Iya. Orang-orang waras harus selalu menyampaikan kritik. Betul. Gitu. Ngomongin apa lagi kita di ini enak disambut kopinya. Iya. Kira-kira apa lagi nih yang menarik dibahas nih? Bahasnya mungkin ini ya. Nah, ini kan perlu ada satu terobosan besar sebetulnya. Jadi karena problem kita sangat kompleks, sangat luar biasa, memerlukan cara-cara luar biasa yang dilakukan oleh Presiden. Ya. Extraordinary effort. Iya, dan seluruh instrumen negara ya. Kalau kemudian langkah-langkah luar biasa tidak dilakukan oleh Prabowo dan seluruh lembaga negara, saya kira ya kita mimpi ya. Kalau kemudian 2045 itu Indonesia emas itu mimpi aja. Bahkan ilusi lah. Siapa sih yang bikin Indonesia emas 2045? Saya juga nggak tahu. Emas buat keluarganya kali. Jadi Pak Prabowo itu harus paham. Iya. Ketika di awal-awal atau starting point ini dia tidak mampu menumbuhkan rasa percaya publik, jangan harap 4 tahun ke depan itu akan ada dukungan yang bahkan besar dari cenderung memburuk. Betul. Jadi justru sangat krusial nih sekarang ini. Justru di tahun-tahun pertama itu harusnya Prabowo memilih jalan untuk berpihak pada rakyat. Supremasi hukum, demokrasi dan lain-lain.
Dan kita tunggu gimana beliau menyelesaikan urusan cawe-cawenya Kang Mulsana itu kan. Iya. Karena ini kan yang power struggle, political struggle ini yang juga membebani beliau, itu kita pahami juga kan, menyulitkan. Betul. Bahkan ada menteri bilang, oh kami ngadap bos kan gitu, padahal sudah menterinya Pak Prabowo, ini kan aneh. Iya aneh. Itu kalau masih dipertahankan kan aneh itu. Aneh. Saya kira Prabowo mesti berani ngambil resiko itu, bahwa ada menteri-menteri yang memang bermasalah. Saya kira harus selesaikan lah ya, termasuk masih justru laporannya bukan ke Prabowo tapi ke Solo misalnya. Jadi saya kira perlu dievaluasi secara mendasar. Oke, kalau kalau misalnya kita berharap Pak Prabowo melakukan perubahan drastis, katakanlah reshuffle lah ini, ya barang-barang lungsuran kemarin lu kasih baru dah. Iya. Yang giveaway nggak apa ini tidak perform nih lu ganti juga deh. Iya. Menurut Kang Ubed kira-kira portofolio mana atau menteri mana nih yang harus segera diganti oleh Pak Prabowo? Saya kira reshuffle itu cara terbaik ya untuk membangun kembali citra positif pemerintahan ketika menteri-menteri itu banyak bermasalah. Misalnya menteri yang sering terakhir-terakhir ini dan bahkan di penghujung akhir kekuasaan Jokowi sangat lantang bicara 3 periode gitu kan. Oke. Ya itu yang kemarin ketawa-ketawa di tengah penerimaan rakyat dan seterusnya, termasuk yang menyangkut soal Raja Ampat dan lain-lain itu. Menurut saya itu layaklah di reshuffle ya. Oke. Karena ceritanya terlalu negatif. Yang lain? Namanya tidak perlu disebutkan ya. Sebut aja tapi tapi orang namanya juga aspirasi. Misalnya saya sebagai aspirasi saya kira bolehlah kita sebutkan misalnya Bahlil misalnya. Saya kira itu layaklah di reshuffle. Satu. Ini yang judul nggak tertarik. Ya saya kira kalau karena kan akan megang koperasi Merah Putih yang 400 triliun lebih nih barang ini. Iya, itu pertama itu. Oh, pertama. Ya, Oke. Yang kedua yang sekarang jadi Menteri Koperasi. Yang dulunya Menkominfo ya. Iya itu. Ya, itu saya kira itu terang benderang kok ada problem di situ. Layak dia juga di reshuffle. Bahkan kalau kemudian lihat ada tanda-tanda Kapolri itu tidak lagi performanya misalnya makin buruk, tidak lagi baik begitu, atau makin parah, menurut saya mungkin reshuffle Kapolri juga bagian penting jadi agenda itu. Misalnya begitu ya. Kalau itu tergantung tidak perubahan ya. Perubahan. Itu penting untuk lembaga kepolisian sendiri juga, karena kan banyak angkatan nih kemudian kehilangan harapan ini untuk naik jadi pemimpin. Penting tuh ya. Beliau udah cukup lah kasih jabatan yang terhormat lah, gitu kan setelah selesai. Karena sudah paling lama sejak reformasi. Iya. Jadi ada Bahlil, ada saya manggilnya Muni ya dulu ya. Oh, iya. Muni. Operasi itu saya kira layak di reshuffle, kemudian Kapolri ya kan. Itu juga layak di reshuffle. Kemudian sebenarnya Menko ada beberapa Menko yang punya catatan kelam di masa lalu sebetulnya yang juga melekat. Ada dulu pernah jadi Menteri Kehutanan, kemudian sekarang menjadi Menko. Oh iya. Kemarin juga pendukung 3 periode. Urusan impor-impor dan banyak lah ya persoalan itu. Mungkin ya saya kira Zulkifli Hasan juga layak di reshuffle-nya. Terserah Prabowo nanti dengan siapa misalnya. Yang lain saya kira menteri mungkin dari Golkar ya kan bisa ganti dari Golkar lagi ya. Tapi kalau misalnya sebagai satu bukti evaluasi bisa juga itu dipinggirkan. Jadi ya banyak menteri-menteri yang citranya masih negatif begitu di mata dan kinerjanya juga tidak terlalu terlihat ya. Tidak terlalu membantu presiden juga kan. Kenapa harus dipertahankan begitu misalnya. Dan menteri-menteri lain lah. Kalau dibuat peringkat ya karena ada 48 kita nggak ingat juga ya siapa aja menterinya ya. Mungkin ada 10 sampai 15 menteri 10 sampai 15 yang sebetulnya kinerjanya tidak terlalu bagus, bahkan ada menteri baru jadi menteri udah langsung memanfaatkan posisinya untuk kepentingan keluarga itu. Oh iya, itu kan betul, juga ada itu. Ikut pemilu kemarin dan lain-lain. Jadi banyak sih sepanjang kemudian Prabowo nggak melakukan reshuffle terhadap nanti yang rugi dia sendiri juga dan rakyat kita semua kan. Rakyat lah. Dampak ekonomi luar biasa. Nah ini yang isu yang sudah mulai agak meredup nih soal surat purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran. Ini gimana Bung Ubed melihat? Saya melihat ya disitulah pentingnya DPR melihat kembali konstitusi ya. Bahwa DPR kan punya fungsi untuk mendengar aspirasi.
Dan sebaiknya DPR memilih jalan untuk menanggapi itu serius. Karena kan yang menyampaikan tuh orang-orang yang cukup punya legitimasi ya. Legitimasi, pernah jadi panglima, pernah jadi wapres, bahkan pernah jadi komandan Kopassus, ada komandan marinir dan lain-lain. Jadi saya kira mereka pasti tahu banyak data juga, tahu banyak persoalan yang melekat pada diri Gibran begitu ya. Kan kalau kita lihat argumen-argumen substantifnya yang ada di dalam surat itu kan dijelaskan tentang proses pencalonan Gibran yang bermasalah misalnya, dengan bukti-bukti prosesnya yang mereka sebut melanggar undang-undang kehakiman misalnya. Kemudian ada putusan MK, kemudian ada juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wapres ketika terkait dengan akun Pugu Fafa misalnya, atau KPU yang tidak melaporkan ke DPR perubahan dan seterusnya itu. Itu saya kira termasuk dugaan korupsi dan lain-lain ya, termasuk tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Dugaannya kan kuat. Jadi sebetulnya karena ini menjadi konsumsi publik dan meluas menjadi isu nasional, saya kira DPR punya kewajiban untuk merespon persoalan ini. Paling tidak dibacakan di dalam paripurna gitu, atau dibahas di pimpinan DPR untuk membahas perkara itu dan solusi apa terbaiknya ya mungkin bisa membuat pansus misalnya ya, nanti bisa sampai hak menyatakan pendapat. Mirip seperti kasus Bank Senturi misalnya, itu kan DPR waktu itu menurut saya cukup responsif. Nanti meskipun di ujungnya dalam kasus Senturi kan DPR mengatakan ini melanggar secara politik ya proses-prosesnya, tapi secara hukum kan kemudian tidak tuntas gitu ya, yang akhirnya bailout akhirnya dinyatakan ya sebagai masa lalu kan pada akhirnya. Tapi publik menyadari pada saat itu bahwa memang bailout Senturi itu bermasalah, salah. Nah, pun terkait dengan kasus Gibran, bahwa Gibran prosesnya bermasalah. Dan ada perkara-perkara etik yang diduga kuat dilakukan oleh wakil presiden dengan posisinya sebagai wakil presiden dari masa proses sampai pada masa jabatan. Nah, kalau kemudian dalam proses pansus itu ditemukan data-data yang menguatkan, sebetulnya pergantian wapres itu biasa saja. Biasa aja ya. Biasa aja. Dan tidak perlu khawatir ada gejolak politik apa, enggak ada. Jadi kalau perkaranya menyangkut wapres ya wapres saja yang di ini, karena tidak menyangkut presiden kan. Jadi kalau wapres yang bermasalah, wapres yang harus digantikan. Saya kira tapi kenapa harus diganti ya? Kalau saya lihat kemarin main bolanya masih bisa ngegolin tuh, walaupun kipernya telat jatuh gitu ya. Itu kan tandanya masih cakap. Iya. Gua aja belum tentu bisa gitu tuh main bola, apalagi ngegolin. Itu di kamera. Maksudnya cari kiper yang menyelamatkan karir, bukan menyelamatkan bola itu susah. Iya. Jadi dia juga polanya begitu kan, untuk menutupi problemnya ya dengan main bola, lalu menghidupkan lagi lapor Mas Wapres gitu. Ya, itu kan program yang coba-coba main di AI, bentrok sama Kominfo, lalu bikin narasi ya kan, bikin narasi tunggal yang ternyata banyak masalah dan seterusnya gitu. Jadi yang saya bingung, kenapa dia bingung? Orang mencibir dia ketika bicara soal AI. Emang siapa yang percaya dia bisa bicara soal AI? Gue juga bingung gitu kan. Gimana ceritanya? Itu yang parah kemarin kan datang ke SMA Lab School, SMP Lab School. Dia bicara AI. Itu seperti menggarami air laut, Pak. Gimana? Anak-anak itu kan lebih cerdas lah. Anak-anak itu. Iya, lebih paham tentang AI dan sebagainya. Dia bicara AI ya senyum-senyum aja salah. Jadi pencitraan harusnya jangan banget. datang ke Lab School, datang ke PAUD aja lah. Iya. Yang enak ceritanya. Atau ke daerah-daerah lebih pinggiran begitu. Ini aneh, ke Lab School. Aduh. Jadi salah milih tempat sih kalau menurut saya. Tapi ya udahlah, nanti kita gibah. Ya mohon maaf, kami memang orangnya begitu. Apa yang ada di kepala ya dibicarakan. Mudah-mudahan bisa terima, nggak bisa skip aja videonya. Iya. Waduh, terima kasih Bung Ubed. Sama-sama, Mantap. Baik.